diingatkan selalu kepada kita semua untuk membaca doa di penghujung salat kita. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah di dalam selalu berzikir dan mengingatmu. Dan bantulah aku ya Allah untuk selalu bersyukur kepadamu. Dan juga bantulah aku ya Allah untuk memperindah dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semua yang hadir di masjid ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya dimanapun dan kapanpun kita berada. Kemudian salawat berserta salam semoga terhantarkan selalu kepada baginda yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau tercinta, para sahabat beliau tanpa terkecuali. Dan semoga juga sampai kepada kita umatnya yang selalu bersungguh-sungguh untuk mengikuti tuntunan sunnahnya hingga ajal menjemput kita. Ikhwani ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita awali pada pertemuan kita sebelumnya, insyaallah ta'ala kajian kita akan selalu kita isi kaji sebuah kitab yang dikarang atau mungkin lebih tepatnya disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kitab yang beliau beri judul Bahjatu Qulubi Al-Abrar wa Qurratu Uyuni Al-Akhyar fi Syarhi Jawami' Al-Akhbar. Apa maknanya itu? Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, mumtaz. Intinya kitab ini jamaah sekalian adalah kumpulan dari 99 sabda atau hadis Rasulullah SAW yang apabila difahami juga diamalkan oleh seorang hamba, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam hatinya dan juga akan mendapatkan keteduhan dalam pandangannya. Bukankah ini yang kita harapkan jamaah sekalian dari kehidupan kita di dunia ini? Iya tidak? Mendapatkan kebahagiaan. Apa gunanya harta yang berlimpah yang kita punya? Tanah yang berhektar-hektar yang kita miliki, rumah mewah yang ada di mana-mana, kendaraan yang tinggal kita pilih mana yang suka. Apa gunanya itu semua jemaah kaum muslimin kalau hati kita merasa tidak tenang, kalau kita selalu merasa dikejar-kejar oleh sesuatu, dihantui oleh rasa takut dan khawatir? Apa gunanya harta yang kita punya semuanya itu? Sedangkan ada orang di seberang sana yang katanya hidupnya itu pas-pasan, yang katanya miskin, tapi terlihat hidupnya bahagia. Pertanyaannya jemaah, kira-kira kebahagiaan itu dari mana? Karena dia menjadikan tuntunan Rasulullah SAW sebagai pedoman di dalam kehidupannya. Inilah yang kita harapkan jemaah sekalian ketika kita mengkaji kitab ini, hadis demi hadis yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya. Dan ingat jemaah sekalian, hadis-hadis ini bukan hanya menjadi wawasan saja bagi kita, tidak, tapi yang kita harapkan, kita amalkan, kemudian dicerminkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Tadi kita mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang katanya adalah kebahagiaan yang absolut, kebahagiaan yang tidak relatif, kebahagiaan yang mutlak yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah?
yuhibbukumullah. Allah cinta kepada kalian. Siapa yang tidak bahagia jamaah kaum muslimin ketika dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua kita tahu ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kebahagiaan yang lebih daripada itu semua? La wallah. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya ikhwani wa akhwati, kita sudah membaca hadis yang keberapa? Hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Hadis Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini jamaah kaum muslimin dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Baihaqi dan imam-imam lainnya, merupakan thuluthu al-ilm. Hadis itu, hadis yang pertama kita baca pada pertemuan sebelumnya, ikhwani, adalah sepertiga dari agama. Sepertiga dari ilmu agama ada pada hadis tersebut. Hadis Umar radhiyallahu taala anhu, yang ketika beliau mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa bunyi hadisnya? Sudah dihafal semua jamaah? Belum. Kaif yani? Perjanjian kemarin apa? 1 harus di 2 di tes. Betul? Betul ikhwan? Nah, apa gunanya kita mempelajari hadis Rasulullah? Minimal dihafal. Minimal dihafal. Siapa yang hafal hadisnya ikhwan? Aywa, innamal a'malu binniyat. Lanjutkan dah. Nah, wa innama faman fahijratuhu wa man yusibuha fahijratuhu, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Mumtaz. Ikhwan, perhatikan. Mudah-mudahan kita semua masih ingat. Sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya dan disampaikan oleh Syekh rahimallahu taala di dalam syarahnya, bahwasanya hadis ini ikhwani adalah hadis yang aku. Kenapa? Karena niat ini memiliki peran yang sangat besar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan niat ini jemaah sekalian kita dapat membedakan mana yang namanya ibadah dan mana yang namanya hanya kebiasaan atau rutinitas biasa. Dengan niat ini jemaah sekalian kita bisa membedakan di antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Mana ibadah yang hukumnya wajib, mana ibadah yang hukumnya sunnah. Dengan niat ini juga jemaah sekalian kita bisa membedakan mana ibadah yang betul-betul ditujukan murni untuk Allah dan mana ibadah yang sudah bercampur dengan keinginan-keinginan dunia lainnya. Jadi sekali lagi ikhwani barakallahu fikum, tolong diperhatikan masalah niat ini. Saking pentingnya masalah niat ini, para ulama sangat-sangat memperhatikannya. Makanya kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya ikhwani perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala. Apa kata beliau? Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati diriku yang paling berat dan yang paling sulit. Semuanya berat, semuanya sulit, tapi ada yang paling sulit dan paling berat beliau obati terhadap dirinya, melakukan sebuah treatment untuk dirinya daripada dia mengobati masalah niat, melakukan treatment untuk meluruskan niatnya. Dan juga kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya ikhwani, para ulama kita mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Betapa banyak amal yang kecil, yang remeh, yang sepele, tapi dia dibesarkan oleh Makanya ikhwani, antum sering mendengarkan sabda Rasulullah SAW tentang sahabat beliau SAW. La tasubbu ashabi, kata beliau. Jangan kalian itu menghina, mencaci, mencela para sahabatku. Kemudian beliau bersumpah. Apa kata beliau? Demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Seandainya kalian berinfak dengan harta kalian sebesar gunung Uhud, kata beliau SAW, zahaban, dan itu emas yang diinfakkan, itu sama sekali tidak bisa menyamai infaknya para sahabat. Sahabatku walaupun apa? 1 mud atau setengah mud. 1 mud seberapa jamaah? 6. Setengahnya 6. Dan kata para syurahul hadis, apa sebabnya?
Apa rahasianya? Karena masalah ini. Niat mereka lebih besar. Ikhwani, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mohon jangan sampai kita lupa masalah niat ini, ikhwan. Kemudian hadis yang kedua ini, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah hadis dari sahabat mulia, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, ibunda kita, ibunda kaum mukminin yang ada di dunia ini. Siapa beliau? Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah jamaah sekalian, yang ketika Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Spontan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaannya itu dengan sebuah nama. Apa yang disebut oleh Rasulullah? Siapa yang disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Aisyah radhiyallahu. Padahal Amr bin As ingin bertanya kepada beliau bukan dari kalangan wanita, tapi dari kalangan laki-laki. Minar rijali ya Rasulullah. Bukan wahai Rasulullah, tapi dari kalangan laki-laki. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abuha. Siapa Abuha? Siapa bapaknya? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Siapa nama Abu Bakar? Abdullah bin Abi Quhafa. Siapa nama Abi Quhafa? Amir. Naam. Aisyah jamaah sekalian, yang mana beliau adalah satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan belum pernah menikah sebelumnya. Jadi istri-istri yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi mereka dalam keadaan mereka sudah janda. Tapi Aisyah, la wallah. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah? Di umur 6 tahun. Tapi belum tinggal satu atap. Rasulullah SAW baru hidup bersama Aisyah dalam satu atap, dalam satu rumah, ketika beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha, berumur 9 tahun. Ketika beliau aqil, baligh. Nah, Aisyah jamaah sekalian, yang kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, keunggulannya, keistimewaannya itu ibarat apa? Fadlu Aisyata 'ala nisa'i ka fadli tharidi 'ala sa'ir ta'am. Keunggulan, keistimewaan yang dimiliki oleh Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita lainnya, bahkan istri-istri Rasulullah SAW lainnya, itu diibaratkan seperti apa? Ats-tharid, dari makanan-makanan lainnya. Apa itu tharid jemaah? Wallahu a'lam. Tharid ini jemaah sekalian adalah makanan dari gandum yang diberi kuah dengan kuah daging. Dan makanan ini jemaah sekalian adalah makanan yang paling dicintai, disukai oleh Rasulullah SAW. Begitu spesialnya bagi Rasulullah SAW dan para sahabat beliau SAW saat itu. Nah, Rasulullah SAW menyamakan, mengibaratkan, mengumpamakan Aisyah itu seperti apa? Ats-tsarid ini dibandingkan makanan-makanan lainnya. Dan juga Aisyah jamaah sekalian, yang kita tahu hadisnya, ceritanya, kisahnya, di dalam sebuah perjalanan beliau dituduh melakukan perbuatan zina, keji dengan sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhu. Oleh siapa? Orang-orang munafikin yang dipelopori oleh siapa? Ra'suhum. Siapa mereka? Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh kaum munafikin pada saat itu. Dialah yang menggembor-gemborkan isu tersebut. Dan subhanallah, ajibnya jamaah sekalian, setelah Aisyah pulang dari perjalanan tersebut, beliau jatuh sakit. Beliau tidak tahu tentang isu tersebut. Tapi beliau mendapatkan sebuah firasat. Apa firasatnya jamaah sekalian? Perbedaan sikap dan sifat Rasulullah SAW kepada dirinya. Kok Rasulullah SAW itu agak cuek? Padahal sebelumnya Rasulullah SAW itu sedemikian memanjakan Aisyah radhiyallahu taala anha, sedemikian memperhatikan, peduli kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi kalau sekarang agak cuek. Ketika beliau bertemu dengannya, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau hanya bertanya kepada Aisyah, "Kaifa haluki?" Bagaimana kabarmu? Kemudian beliau langsung pergi. Itu yang didapatkan oleh Aisyah sebelum dia tahu isu tentang dirinya.
Setelah Aisyah agak sehat, kemudian keluar dari rumahnya, baru beliau sadar dan tahu tentang isu yang mencabik-cabik kehormatan dirinya. Beliau dituduh melakukan perbuatan keji bersama sahabat Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Cari dukungan? La wallah. Beliau hanya meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung dikabulkan? La wallah. Disebutkan di dalam riwayat jamaah sekalian, beliau baru mendapatkan kabar dari Rasulullah SAW melalui firman Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya tadi, itu setelah berpuluh-puluh hari. Kita baru doa sehari 2 hari belum dikabulkan oleh Allah. Langsung, kenapa ini, kenapa itu? Aisyah, berpuluh-puluh hari baru dia mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan, bayangkan jemaah sekalian, 16 ayat beruntun di dalam surat An-Nur. Tentang apa? Menetapkan kebersihan, kesucian Aisyah radhiyallahu taala anha. Pertanyaannya, siapa yang mensucikan Aisyah? Allah. Allah yang mensucikan beliau dari tuduhan-tuduhan tersebut. Rasulullah tahu? Tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Beliau sebelumnya tidak tahu jamaah sekalian apakah kabar tersebut betul-betul terjadi. Artinya Aisyah berzina dengan sahabat beliau sendiri Safwan bin Mu'attal, atau hanya isu belaka. Kalau bahasa kita sekarang ini apa? Hoax. Beliau tidak tahu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayatnya tadi, baru beliau sadar, dan semua orang sadar bahwasannya Aisyah itu sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah jamaah, satu-satunya wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Sekali lagi, satu-satunya wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama hadis, ada 7 perawi hadis dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama siapa? Abu Hurairah. Ahsant. Abu Hurairah jemaah. Abu Hurairah. Antum tahu tentang Abu Hurairah jemaah? Abu Hurairah itu baru masuk Islam itu terakhir. Kapan beliau masuk Islam? 7 Hijriah. Rasulullah SAW wafat kapan? Artinya berapa tahun beliau bertemu dengan Rasulullah? 3 tahun. Tapi dengan waktu yang sangat singkat ini jemaah sekalian, beliau bisa menjadi ahli hadis yang tersohor di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bayangkan, yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berapa jemaah sekalian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Lebih dari 5.000 hadis. Kita sudah berapa hafal hadis Rasulullah? Innamal a'mal masih belum dihafal. Nah, makanya kalau kita buka kitab hadisnya Imam Ahmad, hadis kitabnya Imam Ahmad ini jemaah sekalian, kitab Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, itu berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Kalau kitab-kitab yang lainnya, itu kitab-kitab hadis jemaah sekalian, itu diurutkan berdasarkan bab per bab. Seperti kitab ini, Bahjah. Beliau urutkan berdasarkan bab. Kitab Arba'in, kitab Bulughul Maram yang antum kaji di masjid ini jemaah sekalian, itu bab per bab. Dari kitab Thahara, kemudian kitab apa lagi? Salat, baru kitab apa setelah itu? Zakat, Siyam, Hajj, dan seterusnya. Tapi kitabnya Imam Ahmad rahimahullahu taala itu diurutkan berdasarkan siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Dan ketika kita membuka kitabnya, ternyata yang paling pertama kita dapati nama siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kok bisa jamaah sekalian 3 tahun bisa menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah? Ini pelajaran bagi kita semua juga jamaah. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Apa rahasianya? Rahasianya jamaah sekalian, dimanapun Rasulullah SAW pergi, beliau selalu ikuti. Terus menempel bersama Rasulullah SAW. Saking menempelnya jamaah sekalian, pekerjaan pun beliau tinggalkan. Makanya Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang dikatakan sebagai apa? Ahlus suffah. Para sahabat yang fuqara, yang hidupnya itu pas-pasan. Yang tinggalnya saja di mana? Masjid Nabawi. Tempatnya itu di belakang Raudhah. Kalau kita pernah ziarah Raudhah jamaah sekalian, kita akan dapati yang agak tinggi sedikit, kemudian dipagari dengan pagar yang pendek. Itulah tempat tidurnya Ahlus Suffah dulu.
di zaman Rasulullah SAW. Nah, Abu Hurairah termasuk di antara mereka jemaah sekalian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah? Disebutkan oleh para ulama hadis. Siapa? Abdullah bin Umar. Ahsant. Abdullah bin Umar yang kedua. Yang ketiga siapa? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Yang keempat siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang menjadi pertengahan di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis tersebut adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baru setelah itu adalah Abdullah bin Abbas. Kemudian setelah itu adalah Jabir bin Abdullah. Dan yang terakhir yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Sa'idul Khudri radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Aisyah. Dan Aisyah ini jemaah sekalian, kata Rasulullah SAW, tidak pernah aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala di atas kasur istriku kecuali di atas kasurnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di akhir hidupnya Rasulullah SAW, apa yang terjadi jemaah? Air liur beliau SAW itu bercampur dengan air liurnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika Rasulullah SAW sebelum wafat, saat sakaratul maut, beliau berada di hujrah atau kamarnya siapa? Aisyah. Di atas pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian saat itu datanglah saudaranya Aisyah. Siapa namanya? Abdurrahman bin Abi Bakar. Yang ketika itu beliau memegang siwak. Apa? Siwak. Rasulullah SAW dipandang oleh Aisyah, dilihat oleh Aisyah, selalu melihat ke arah siwak. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Aturiduha?" Rasulullah mau siwak? Kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan matanya, "Naam." Lalu diambillah siwak tersebut. Kemudian Aisyah melembutkan ujung siwak itu dengan apa? Giginya, lalu diberikan kepada Rasulullah SAW dan beliau wafat dengan itu. Artinya liur beliau SAW bercampur dengan liurnya Aisyah di akhir kehidupannya. Aisyah yang paling tahu saat-saat kematian Rasulullah SAW berada di atas pangkuannya jemaah kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Allah, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiq. Ya Allah, aku ingin bersamamu di atas ketinggian ya Allah. Aku ingin bersamamu di atas ketinggian ya Allah. Baru setelah itu beliau wafat. Itu keutamaan Aisyah jemaah kaum muslimin. Dan yang meriwayatkan hadis ini adalah siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa kata Aisyah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Di Masjid Uswatun Hasanah jamaah sekalian, pernah dikaji kitab Arba'in? Pernah? Antum dapati hadis ini di kitab Arba'in? Nah, urutan keberapa? Urutan kelima, ahsan. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Man ahdatha fi amrina. Barang siapa yang mengada-ada. Berarti sebelumnya ada atau tidak ada? Tidak ada. Di dalam urusan kami, di dalam urusan agama. Ma laysa minhu, yang sebenarnya itu tidak ada, bukan dari agama. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ini hadis jemaah sekalian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan." Barang siapa yang melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang amalan tersebut bukan dari agama, fahuwa raddun, maka juga dia tertolak. Perhatikan jemaah sekalian. Dua hadis tadi, dua riwayat tadi, ada perbedaannya? Ada perbedaannya kira-kira? Nggak ada? Masa? Perhatikan jemaah, apa kata Rasulullah di riwayat yang pertama? Man ahdath. Kemudian yang kedua apa? Man amila. Ada kira-kira jemaah? Jelas ada. Yang pertama itu man ahdath. Apa arti ahdatha? Yang mengadakan. Kemudian yang kedua apa tadi? Man amila. Yang melakukan. Tapi apa perbedaannya? Yang pertama jemaah sekalian, dia yang mengadakan, dia yang membuat.
Dia yang membuat inovasi tersebut, mempelopori sesuatu tersebut. Kemudian diikuti oleh yang lainnya. Kemudian yang kedua jamaah sekalian apa riwayatnya? Man amila, siapa yang melakukan walaupun dia bukan yang membuatnya. Yang pertama tadi apa? Yang mengadakan. Yang membuat jadi ada. Yang kedua apa? Yang melakukan. Jelas perbedaannya ini jemaah? Walaupun bukan dia yang membuat, dia hanya melakukannya saja, mengikutinya saja. Tapi apa kata Rasulullah? Semuanya itu termasuk di dalam hadis ini. Semuanya itu tertolak. Tertolak. Nah, bisa dipahami kira-kira jemaah? Bisa? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah ingatkan apa yang disampaikan oleh Syekh rahimallahu taala, bahwasanya hadis yang kedua ini ikhwani digabungkan dengan hadis yang pertama, digandengkan dengan hadis yang pertama tadi, innamal a'malu binniyat. Ada yang masih ingat apa tujuannya? Hah? Ahsant. Yang lain. Apa tujuannya jemaah sekalian? Untuk mengabarkan kepada kita semua bahwasannya amal itu akan diterima kalau di dalamnya terdapat dua hal ini. Dua hadis ini. Yang pertama apa? Innamal a'malu binniyat. Berkaitan dengan apa? Keikhlasan. Yang kedua apa? Fahuwa raddun. Berkaitan dengan apa? Ittiba. Sebagaimana yang kita sering dengarkan ayatnya di dalam surat Al-Mulk, surat Tabarak. Ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan kematian, juga Allah menciptakan kehidupan. Untuk apa itu semua diciptakan oleh Allah? Liyabluwakum, untuk menguji kita. Kalian, mengetes kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Pertanyaannya jemaah sekalian, artinya jemaah sekalian, berarti tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu untuk itu. Untuk apa tadi? Menguji kita, siapa di antara kita yang bisa melakukan amalan yang terbagus, terbaik. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita melakukan amalan yang paling bagus itu jemaah? Yang paling baik itu? Dengan apa kira-kira kriteria amalan yang paling bagus dan paling baik itu jemaah? Disebutkan oleh para ulama tafsir. Di antaranya Al-Imam Abu Ali Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau ketika beliau menafsirkan ayat ini? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ay akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling baik, amalan yang paling bagus itu adalah amalan yang pertama, amalan yang paling ikhlas. Betul-betul dia tujukan amalan tersebut murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, aswabuhu, amalan yang paling benar. Artinya apa? Amalan yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi ikhwani, kita ingatkan, dua inilah yang disebut dengan apa? Syarta qabuli al-amal. Dua syarat diterimanya apa saja syaratnya? Yang pertama ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba. Kalau seseorang itu melakukan suatu amalan, pertama, dia ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan amalan tersebut. Kemudian dia melakukannya, kira-kira diterima oleh Allah? Atau sebaliknya, amalan tersebut sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi tidak ikhlas, kira-kira diterima oleh Allah? Tidak. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Kahf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Kahf? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang menginginkan, menghendaki perjumpaan mulia dengan Rabb-Nya Allah nanti di hari kiamat,
falyamal amalan salihah. Pertama jamaah sekalian yang dilakukan untuknya atau dilakukan olehnya, hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh. Kata para ulama tafsir, apa itu amal saleh? Amalan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan hendaknya dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jemaah sekalian, di dalam rukun Islam itu ada ini. Rukun Islam ada berapa? Ada 5, sah? Yang pertama apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kira-kira jemaah sekalian, boleh enggak kita jadikan yang pertama asyhadu an la ilaha illallah itu rukun Islam yang pertama, kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah rukun Islam yang kedua? Boleh enggak? Kalau antum tanya ke ana ya mungkin boleh-boleh saja. Nah, sehingga rukun Islam itu jadinya ada berapa? Ada 6. Seperti rukun, kan enak dihafal jemaah sekalian. 6. Rukun Islam yang pertama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rukun Islam yang kedua asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi ternyata tidak jemaah sekalian. Tidak boleh. Apa hikmahnya? Disebutkan oleh para ulama. Kenapa bisa digabungkan? Karena itu melambangkan 2 syarat tadi. Yang pertama melambangkan keikhlasan. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk aku sembah kecuali Engkau ya Allah. Pokoknya ibadah ini hanya untuk Engkau ya Allah, bukan untuk kepada selain Engkau. Kemudian yang kedua apa? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku menjalankan ibadah ini ya Allah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami kira-kira jemaah? Bisa difahami? Baik. Kembali kita kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Man ahdatha fi amrina hadza. Barang siapa yang mengada-ada suatu perkara di dalam urusan agama, padahal dia bukan dari urusan agama kita. Atau yang kedua tadi apa? Barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak ada di dalam urusan agama kita, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Artinya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menegaskan kepada kita semua di dalam hadisnya ini untuk kita selalu on the rule, selalu pada aturannya, aturan mainnya, selalu berada di jalannya, di jalurnya, tidak membelok apalagi menyimpang, tidak belok kanan juga tidak belok ikuti. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah, hadza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus. Kemudian Rasulullah SAW menggaris-garis sebelah kanan dan sebelah kiri jalan yang lurus ini, garis-garis yang sangat banyak. Kemudian apa kata Rasulullah? Inilah jalan-jalan syaitan. Jadi ikhwani barakallahu fikum, pelajaran yang penting untuk kita dapati dari hadis ini, Rasulullah SAW inginkan kita cukup jemaah. Tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu dibuat lagi inovasi-inovasi baru. Cukup ini saja. Karena ini saja tidak bisa kita lakukan semuanya, ikhwan. Cukupkan di sini. Tempuhlah apa yang sudah ditempuh oleh Rasulullah yang membuat beliau itu dijamin masuk surga. Dan tempuhlah apa yang ditempuh, yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang juga telah yang membuat para sahabat itu dijamin oleh Allah masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga bersama Nabi, kalau kita ingin masuk surga bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka satu-satunya cara adalah kita tempuh jalan-jalan mereka atau jalan mereka. Tapi pertanyaannya ikhwan, mungkin ada yang bertanya, kalau kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah, ajaran yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW, apa konsekuensinya, apa resikonya? Maka yang pertama kita sampaikan jemaah sekalian, amalannya itu sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya tadi. Sudah capek-capek kita beramal. Makanya ada sebuah kaidah jemaah sekalian mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lam yablughu. Betapa banyak orang-orang itu menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Dia sudah berjuang, berkorban, bukan hanya fisiknya dengan fisiknya, tapi harta yang menimpa jemaah. Ya tidak, banyak tidak kita dapati ini. Dibuatlah acara yang besar, yang dibalut dengan apa kata-kata, itu sudah. Padahal itu semua tidak ada diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Rugi jamaah kaum muslimin. Makanya di dalam surat Al-Kahfi juga Allah ingatkan apa? Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, hal unabbi'ukum ala, apa kata Allah? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, maukah aku, kata Allah, kami, kata Allah, mengabarkan kepada kalian tentang apa? Orang-orang yang merugi amalnya. Siapa mereka yang merugi amalnya? Mereka sudah beramal tapi tetap merugi jamaah sekalian. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka itu adalah orang-orang yang keliru. Mereka itu orang-orang yang melakukan kesalahan di dalam kehidupan mereka, kehidupan dunia mereka. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Dan mereka mengira perbuatan-perbuatan itu baik, tapi ternyata tidak. Disebutkan oleh para ulama, kenapa? Karena tadi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan mereka melakukan apa? Perbuatan atau niat mereka tidak tulus dan murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merugi tidak jamaah? Merugi. Kenapa dia merugi? Karena tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Percuma. Zong di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya tidak diterima jamaah. Perhatikan. Kalau amal itu tidak diterima, mungkin kita katakan ya masih ringan lah. Tapi ternyata jemaah sekalian, kalau kita tidak mengikuti, bahkan membangkang, mendurhakai Rasulullah, maka kita diancam dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah di dalam hadisnya? Semua umatku itu pasti masuk surga, kecuali siapa? Yang enggan. Siapa itu yang enggan? Yang memaksiati perintah Rasulullah SAW. Tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Di dalam ayat yang lain, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa may yushaqiqir rasul. Barang siapa yang membangkang kepada Rasulullah, min ba'di ma tabayyana lahul huda. Padahal dalil, hujjah, kebenaran itu sudah sampai kepada dirinya. Tapi dia tetap angkuh, dia tetap enggan. Dia mencampakkan Rasulullah SAW dan ajarannya. Padahal kebaikan atau kebenaran itu sudah sampai kepada dirinya. Kalau antum mau sholat, begini caranya. Kan Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadisnya jamaah sekalian apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ada yang pernah melihat Rasulullah SAW salat jamaah? Ada? Tidak ada jemaah. Apa maksud hadis ini? Apa dari keterangan-keterangan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya itu, mulai dari cara beliau takbir sampai beliau salam, mulai dari solat yang fardu sampai solat yang nafilah, mulai dari solat yang dikerjakan secara berjamaah sampai solat yang dikerjakan secara sendirian atau dengan sendirinya, mulai dari solat yang terikat dengan kejadian-kejadian khusus, momen-momen khusus, dengan solat-solat yang sifatnya itu mutlak, semuanya itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya secara jelas seakan-akan. Itu jemaah, kita melihat Rasulullah SAW itu solat, saking jelasnya. Begitu juga di dalam masalah haji dan umrah. Apa kata Rasulullah? Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara haji atau cara umrah kalian. Walaupun Rasulullah SAW itu haji berapa kali jemaah sekalian dalam hidupnya? 1 kali. Tapi cara haji itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan clear. Jelas sejelas-jelasnya, dari cara mulai ihram sampai di tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Semuanya dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sangat panjang dari sahabat Jabir bin Abdullah. Apalagi masalah-masalah yang lainnya juga. Masalah zakat, masalah apa kewajiban suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, kewajiban anak kepada orang tuanya, dan juga orang tua kepada anaknya. Semua itu sudah dijelaskan clear dari Rasulullah SAW jemaah. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sama sekali. Sebagai contoh tadi jemaah sekalian, masalah kewajiban orang tua kepada anaknya. Ada seorang sahabat, ikhwani, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang bernama Bashir. Kalau mungkin lebih familiar oleh kita anaknya. Anaknya itu bernama Nu'man bin
Bashir. Nu'man bin Bashir di antara sahabat yang paling juga banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Nah, Nu'man ini punya bapak, namanya apa tadi? Siapa tadi? Bashir. Dan Bashir ini ternyata memiliki beberapa istri, bukan hanya satu. Jelas sah? Jelas. Nah, tapi memiliki banyak istri. Nah, suatu hari Bashir memberikan hadiah kepada Nu'man. Istrinya lihat, ibunya Nu'man melihat. Oh Allah. Sudah azan? Sedikit saja jemaah sekalian. Kita akhiri dengan kisah ini. Masih 2 menit. Taib. 1 menit. Nah. Kemudian istrinya ragu. Dia bertanya kepada suaminya. Dia berkata kepada suami, saya ragu dengan perbuatan engkau. Kenapa? Karena engkau hanya memberikan kepada Nu'man saja. Kenapa engkau tidak memberikan kepada anak-anakmu yang lainnya dari istri-istri yang lain? Nah, ini ibu-ibu, ini sifatnya para sahabiat, tidak cemburuan. Kalau ibu-ibu, semuanya untuk saya, jangan kasih yang lain. Nah, akhirnya Nu'man pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang itu. Rasulullah SAW dikabari oleh Nu'man mengabarkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya telah memberikan kepada Nu'man hadiah, tapi saya tidak memberikan kepada yang lainnya. Bagaimana hukumnya wahai Rasulullah? Ala sigatil hadith. Apa kata Rasulullah? Kamu tidak memberikan kepada yang lainnya? Naam, tidak memberikan kepada yang lainnya. Kalau engkau ingin menjadikan aku sebagai saksinya, maka aku tidak mau menjadi saksi di atas kezaliman. Artinya apa jemaah sekalian? Kita juga harus berbuat adil di antara anak-anak kita. Apa kata Rasulullah? I'dilu baina auladikum. Berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Walaupun adil itu tidak harus sama. Jadi ikhwani barakallahu fikum. Nakhtim ya Ustaz. Nah, pesannya ikhwani itulah kalau kita membangkang terhadap perintah Rasulullah. Pertama, amal kita tidak diterima, kemudian ancamannya apa? Neraka wal'iyadu billah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.